Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Arif, Widyaswara dari Babelkes Semarang. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara mengunggah video di YouTube. Pertama, Bapak dan Ibu harus familiar dengan dua istilah. Yang pertama adalah YouTube dan yang kedua adalah YouTube Studio. YouTube itu adalah laman web di mana di situ Bapak dan Ibu bisa mengunggah, menonton dan berbagi video. Nah, sedangkan YouTube Studio itulah tempat bagi para kreator untuk mengelola kehadiran, mengembangkan channel, berinteraksi dengan penonton dan menghasilkan uang dari satu tempat. Dan juga bisa untuk mengunggah video. Jadi Bapak dan Ibu untuk mengunggah video dilakukan dengan menggunakan YouTube Studio. Untuk menonton, like, dan subscribe itu menggunakan YouTube. Dan dikarenakan YouTube ini saat ini sudah berada di bawah Google, maka diperlukan akun Google agar dapat login ke YouTube. Ini adalah tampilan home atau tampilan utama dari YouTube, Bapak dan Ibu, dan bisa dilihat di sini ada thumbnail-thumbnail yang itu menampilkan video-video yang disarankan oleh YouTube. Bapak dan Ibu bisa klik video tersebut dan langsung di play, atau bisa menggunakan kolom search untuk mencari video-video yang Bapak dan Ibu inginkan. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu sudah login dan sudah memiliki channel, maka di kanan atas ini ada logo plus yang itu ada gambar kameranya, itu untuk upload video Bapak dan Ibu. Tetapi ketika sudah mengklik di situ, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk ke YouTube Studio. Ini adalah tampilan YouTube Studio, tetapi ini adalah tampilan yang sudah upload beberapa kali Bapak dan Ibu. Jadi bisa dilihat ada latest video performance atau performa video terakhir, terus kemudian ada analitik, jadi untuk menganalisis channelnya, dan juga ada tips-tips dari YouTube untuk mengembangkan konten yang telah ada di akun Bapak dan Ibu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini kanan atas ini ada create untuk membuat video. Ini juga untuk upload. Nah, yang kanannya ini adalah untuk live streaming. Tetapi live streaming ini khusus Bapak dan Ibu, jadi dikhususkan untuk akun-akun yang sudah terverifikasi. Pertanyaan pertama adalah bagaimana membuat akun YouTube. Nah, membuat akun YouTube ini penting Bapak dan Ibu, karena dengan membuat akun YouTube kita berarti bisa membuka fitur-fitur YouTube yang lengkap seperti misalnya like atau suka, subscribe, tonton nanti, dan histori tontonan. Tetapi ini juga memungkinkan Bapak dan Ibu untuk mengunggah video atau dengan membuat channel Bapak dan Ibu sendiri. Berikutnya adalah langkah membuat akun YouTube. Membuat akun YouTube ini sederhana Bapak dan Ibu, hanya perlu 4 langkah saja. Yang pertama, dibuka websitenya youtube.com. Kemudian setelah membuka halaman utamanya, silakan perhatikan bagian kanan atas. Nah, di situ ada tombol login yang warnanya biru. Kemudian diklik login. Kemudian klik buat akun. Nah, dibuat akun ini ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Google, maka akan langsung diminta untuk memilih akun Google-nya. Kemudian selanjutnya tinggal dipilih apakah untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis. Nah, jadi Bapak dan Ibu ada dua pilihan untuk membuat akun YouTube, jadi sebagai personal atau untuk bisnis. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan ketika membuat akun YouTube. Yang pertama, login ke YouTube itu dilakukan dengan akun Google, jadi bukan akun yang terpisah, tetapi adalah satu akun Google. Kemudian yang kedua, ketika Bapak dan Ibu menghapus akun Google-nya, maka otomatis akan menghapus data YouTube, termasuk semua video yang diunggah, komentar, dan subscription. Jadi harap betul-betul diperhatikan ketika membuat akun YouTube, maka itu akan otomatis tertaut dengan akun Google, dan ketika akun Google-nya dihapus, maka otomatis akun YouTube dan segala histori yang ada di dalamnya ikut terhapus. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana mengunggah video di YouTube? Nah, untuk mengunggah video di YouTube itu bisa dilakukan dengan melalui YouTube Studio.
di mana sebelum masuk ke YouTube Studio, Anda harus membuat YouTube channel sebelum bisa mengunggah video. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat channel YouTube. Yang pertama, login ke YouTube, kemudian yang kedua klik foto profil Anda, lalu klik buat channel, kemudian yang ketiga Anda akan diminta untuk membuat channel. Nah, ketika membuat channel, Anda akan disodorkan informasi tentang nama dan foto akun Google Anda. Jadi seperti yang ada di slide selanjutnya. Di sini adalah dialog untuk membuat channel YouTube. Nah, untuk membuat channel YouTube, Anda bisa upload picture untuk jadi gambar profil channelnya, kemudian nama untuk channel tersebut. Secara default, picture dan name yang akan muncul itu adalah yang ada di akun Google Anda. Tetapi Anda bisa menggantinya dengan apapun yang Anda miliki. Misal diganti gambar yang lain atau namanya diganti dengan yang lain. Itu tidak masalah karena itu nanti akan menjadi nama channel. Selanjutnya, tampilan awalnya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada pilihan customize channel dan manage videos. Nah, tapi karena ini masih sangat-sangat baru, jadi belum ada sama sekali videonya, tetapi sudah ada klik upload video. Yang itu tinggal Bapak Ibu klik ketika Bapak Ibu ingin mengunggah video untuk pertama kalinya. Untuk mengunggah video di YouTube, itu yang pertama bisa dengan login ke YouTube Studio. Nah, kemudian setelah login dan muncul tampilan antarmukanya, di pojok kanan atas klik buat atau create untuk upload video. Kemudian tinggal pilih file yang Anda ingin upload. Nah, sebagai catatan Bapak dan Ibu, Anda bisa mengupload hingga 15 video sekaligus. Tetapi pastikan untuk mengklik edit di setiap file untuk mengedit detail dari masing-masing video Anda. Kemudian jika Anda menutup halaman upload sebelum selesai memilih setelan atau settingannya, maka video Anda akan disimpan sebagai draft di halaman konten. Jadi tidak terhapus Bapak dan Ibu, tetapi tersimpan sebagai sebuah draft yang belum dipublikasikan. Nah, ini Bapak dan Ibu ketika pertama kali muncul atau pertama kali login di YouTube Studio. Maka akan ada tulisan welcome to YouTube Studio atau selamat datang ke YouTube Studio. Di sini akan dijelaskan bahwa YouTube Studio bisa mempersonalize insight, memberikan berita terakhir, dan juga ada tip analitik dan lainnya. Kemudian tinggal diklik continue. Nah, maka Bapak dan Ibu bisa mengunggah video untuk pertama kalinya. Tinggal Bapak dan Ibu klik select files, maka Bapak dan Ibu bisa memilih video yang ada di komputer Bapak dan Ibu. Sejauh ini untuk format video yang lancar itu adalah MP4 ya Bapak dan Ibu. Format lain boleh, tetapi yang paling umum digunakan itu adalah MP4. Nah, kemudian tinggal dipilih videonya, kemudian diklik open. Maka akan terunggah di situ. Setelah terunggah, maka akan muncul pilihan ini. Jadi pilihan di sini adalah setelan atau setting yang bisa Bapak dan Ibu isi. Bisa title atau judulnya, silakan ditulis deskripsinya yang itu mendeskripsikan konten dari videonya. Sebagai catatan untuk title, ini bebas Bapak dan Ibu, tetapi dibatasi untuk 100 karakter. Usahakan cukup jelas untuk menunjukkan apa konten dari video Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu bisa memilih thumbnail. Thumbnail ini akan ditampilkan ketika tadi di awal Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada pengguna lain yang membuka dashboardnya, maka ketika YouTube menyarankan konten video Bapak dan Ibu, yang ditampilkan adalah thumbnailnya. Kemudian playlist itu kalau mau dimasukkan ke daftar tayang tertentu. Kemudian berikutnya adalah audience. Jadi ini settingan ketika Bapak dan Ibu ingin membuat video yang khusus untuk anak-anak atau itu tidak dibuat khusus untuk anak-anak, jadi untuk umum. Ya Bapak dan Ibu, jadi kalau settingannya itu kalau khusus untuk anak-anak, maka dia akan dibatasi untuk tidak bisa ada komentar. Nah, tetapi kalau dia dibuat bukan untuk anak-anak, baru kolom komentarnya akan dibuka.
Nah, setelah itu masuk ke video elemen, Anda bisa menambahkan subtitle, bisa ditambahkan end screen, atau bisa ditambahkan cards. Cards itu yang muncul di akhir video untuk mempromosikan hal-hal yang berhubungan dengan konten video Anda. Dan ini biasanya digunakan juga untuk menampilkan video sponsor atau yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu silahkan dilakukan checks. Jadi checks ini adalah untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang mengganggu dari sisi copyright. Kalau ada hal-hal yang mengganggu copyright, maka dia otomatis akan terhalang. Jadi akan ada pemberitahuan apa saja yang membuat video itu tidak bisa langsung di-upload. Nah, di sini tidak ada isu yang ditemukan, jadi kemudian bisa diklik next. Setelah itu bisa ditentukan visibility-nya, apakah private atau hanya khusus untuk diri sendiri, atau unlisted, jadi semuanya yang mempunyai video linknya itu bisa menonton video Anda. Jadi tetap harus dibagikan linknya, baru yang punya link tersebut yang bisa menonton video Anda. Kemudian ada public. Kalau public, semua orang bisa menonton video Anda dan kemudian bisa dipublikasikan oleh YouTube. Jika sudah beres, Anda yang mau memilih apa, silahkan diklik save. Oh iya, ini sebagai catatan, sebenarnya Anda bisa melakukan schedule atau menjadwalkan ketika video Anda tidak mau langsung tampil, atau bisa di set sebagai as instant premiere. Kalau itu, maka YouTube akan langsung membuat itu premiere di channel Anda, jadi langsung di play di depan, yang itu kemudian bisa menunjukkan kalau video itu memang betul-betul baru. Tetapi sebenarnya tidak begitu penting juga Bapak dan Ibu, karena ketika belum ada subscribernya tentu ya belum ada yang tonton meskipun sebagai instant premiere. Tapi ketika sudah ada subscribernya, maka akan otomatis langsung diberikan informasi ke subscriber Bapak dan Ibu untuk kemudian bisa menonton video tersebut. Kemudian setelah itu tinggal klik publish. Bagian ini penting Bapak dan Ibu, karena di bagian ini Bapak dan Ibu bisa mengcopy link dari video Anda. Nah, link inilah yang kemudian bisa Bapak dan Ibu sebarkan ke rekan-rekan untuk kemudian nanti bisa dilihat video yang sudah diunggah oleh Bapak dan Ibu. Kalau misalnya tadi Bapak dan Ibu milih unlisted, maka hanya yang memiliki link tersebut yang kemudian bisa menonton video yang sudah diunggah oleh Bapak dan Ibu. Ini adalah tampilan YouTube Studio setelah Bapak dan Ibu selesai mengupload video pertama Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nanti tinggal ketika muncul kotak dialog biru, tinggal diklik next. Itu hanya kotak dialog yang memberikan semacam tutorial tentang bagaimana yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan dari link ketika Bapak dan Ibu klik linknya di browser. Nah, tadi ketika saya upload itu masuknya ke source, jadi tampilannya seperti di HP Bapak dan Ibu. Tetapi ketika Bapak dan Ibu mengunggah yang tampilannya 4:3 atau 16:9, maka itu akan tampil ke yang bentuknya landscape. Dan kenapa ini juga masuk source? Dikarenakan ini hanya 16 detik Bapak dan Ibu, karena hanya saya unggah sebagai contoh. Kalau bentuknya lebih dari 1 menit, maka itu juga masuk ke YouTube yang biasa. Ini adalah slide terakhir Bapak dan Ibu. Di sini secara ringkas bisa kita sampaikan bahwa untuk bisa mengunggah video ke YouTube, yang pertama buat akun Google-nya, kemudian yang kedua buka YouTube, buat akun YouTube, yang ketiga buka YouTube Studio, yang keempat upload video di YouTube Studio, yang kelima cek semua elemen, kemudian klik publish. Nah, setelah publish, copy link YouTube video Anda. Sekian tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari saya.
Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik like dari video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.